Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini yang nggak hanya mikir, tapi juga mikirnya pakai hati. Hari ini kita bahas satu tokoh yang kalau ngomong tajam, kalau berteori panjang, tapi kalau salah ya tetap kelihatan pintar. Siapa lagi kalau bukan Bang Rocky Gerung? Beliau ini ngomentarin gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, lengkap dengan teori Michel Foucault, IQ 78, dan masyarakat penikmat tontonan. Nah, di video ini saya akan pause setiap bagian penting dari omongan Bang Rocky, lalu kita komentarin satu-satu. Santai aja, jadi siapkan cemilan, siapkan logika, dan yuk kita hadapi sang filsuf dengan akal sehat versi rakyat. Padahal ada pepatah Latin bilang in vino veritas, di dalam anggur ada kebenaran. Ternyata mungkin terlalu banyak wine malam itu. Ya oke lah, akhirnya saya mau sambungkan aja nih, karena harus akhirnya mengucapkan sesuatu. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya serah, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke, coba kita lihat ya apa yang saya ikuti, apa yang kalian ucapkan tadi itu, supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor, lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Bang Rocky mulai dengan wine, katanya in vino veritas, di dalam anggur ada kebenaran. Tapi kalau kebanyakan anggur bisa jadi yang keluar bukan kebenaran, tapi halusinasi politik. Lucunya, beliau menyebut diminta satu panggung sama Kang Deddy, tapi akhirnya ngambek karena Kang Deddy belum bisa. Ini kritik atau ketersinggungan batin seorang filsuf? Salam hormat dulu buat Bang Rocky yang belum bisa naik panggung bersama gubernur viral kesayangan netizen. Kita dengar lagi ya komen dari filsuf besar tentang Kang Deddy. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy, karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu tuh. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya, coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat gitu, sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Apa namanya deh ya? Society of the Spectacle. Oke, kita mulai masuk ke ranah yang katanya intelektual. Bang Rocky bilang, saya tidak ingin bicara soal strategi Kang Deddy membangun opini publik, tapi ya dibicarain juga akhirnya. Ini semacam anti pencitraan yang ternyata penuh pencitraan. Lalu Kang Deddy dibandingkan sama Mulyono alias Jokowi, tapi kenapa bukan Bung Karno? Lah Pak, logika siapa ini? Presiden Jokowi kok dibenturin sama pendiri bangsa? Ini bukan filsafat, ini seperti review restoran tapi malah bahas resep masakan kerajaan Majapahit. Tenang Bang Rocky, Kang Deddy bukan Bung Karno, bukan Jokowi apalagi Mulyono. Kang Deddy Mulyadi yang turun langsung ke rakyat. Bedanya, satu ke gorong-gorong, satu ke algoritma TikTok. Keduanya relevan, tergantung generasi gitu loh. Yuk kita dengar lagi komentar Bang Rocky. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu.
Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak gitu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya? Supaya didisiplinkan tubuhnya. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Gimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Nah ini dia, The Society of the Spectacle, teori yang katanya menggambarkan masyarakat yang senang tontonan. Tapi bukannya Bang Rocky juga ikut tampil di panggung tontonan itu, channel YouTube jalan, podcast jalan, ILC langganan tetap. Jadi siapa sebenarnya bintang spektakel di sini? Gimana sih Bang Rocky soal anak nakal dikirim ke barak? Bang Rocky bawa-bawa Michel Foucault, katanya itu hanya mendisiplinkan tubuh, bukan otak. Maaf Bang Rocky, Michel Foucault juga percaya kekuasaan tersebar, termasuk di pendidikan. Kalau anak-anak cuma didisiplinkan di sekolah, yang ada makin banyak tawuran. Kadang tubuh perlu disuruh baris dulu biar pikirannya lurus, bukan sebaliknya. Michel Foucault juga bilang power itu harus diatur dan didistribusi, bukan dihindari. Kalau di sekolah gagal atur emosi, barak ya jadi ruang jeda. Dan justru dengan disiplin tubuh muncul kontrol pikiran. Bang Rocky harusnya baca ulang Michel Foucault, tapi jangan pas lagi minum wine ya, bisa salah kutip nanti. Dan soal harapan jadi mayor dalam 2 minggu, wah Bang Rocky ini kayak komentator netizen plus teori kampus. Nyinyir dikit dibumbui teori, lalu dilempar kayak kue ulang tahun basi. Oke, kita lanjut dengerin Bang Rocky. Jadi bring intellectual back into politics. Kembalikan, bukan orangnya, kembalikan cara berpikir intelektual itu ke dalam politik. Hanya itu yang memungkinkan kita mendorong negeri ini untuk compete di tingkat global kan. Lihat diplomat-diplomat kita tuh buta huruf, bertengkar di forum-forum internasional. Setiap kali saya ada di forum internasional, buset, memalukan. Panggil Deddy Mulyadi bertengkar di forum internasional. Oh enggak, Deddy Mulyadi cuma mau jadi pemimpin Indonesia 2009. Tanggung. Artinya takut bertengkar di forum internasional. Sama dengan Jokowi, takut bertengkar di forum internasional. Dan kita
diledek sebagai bangsa yang tidak bisa berpikir karena melihat satu dua orang tidak mampu berpikir internasional. Dan itu adalah prinsip pars pro toto. Sebagian dibebankan pada keseluruhan. ILC masih berpikir kok, walaupun dia dua orang-orang yang nggak bisa berpikir. Tapi faktanya ILC tetap ada. Jadi kita mau asuh bangsa ini, kembalikan bangsa ini dengan pikiran. Pendiri bangsa ini orang yang berpikir. Bung Karno dengan penuh retorika bicara. Berkali-kali kita lihat bagaimana kemampuan logika Bung Karno itu dibungkus dengan retorika yang bagus. Yang di kita semuanya retoris, tanpa logik. Satu waktu Bung Karno, ditanya sama wartawan, dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir, Bung Karno kalah, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri. Pasti jengkel Bung Karno. Wartawan sodorin Mike, Bung, Anda kalah bersaing dengan Sultan Syahrir. Kata Bung Karno, seperti rotan, saya tidak patah, saya hanya melengkung. Dia tahu dia kalah, tapi dia mampu mengucapkan saya tidak patah karena saya rotan, saya hanya melengkung. Itu terangkan itu pada Gibran, terangkan itu pada Mulyono, terangkan pada Deddy Mulyadi. Mampu nggak dia ucapkan itu? Dia bilang saya nggak mau ngomong, buzzer saya yang akan serbu kalian punya opini. That's stupid itu. Bang Rocky masuk ke fase evaluasi publik. Katanya kita terlalu konsumsi kedangkalan. Masalahnya, siapa dulu yang bikin konten dari teori itu jadi tontonan? Bukannya Bang Rocky juga menjual kecerdasan dalam bungkus infotainment politik? Beliau bilang IQ kita stagnan di 78. Wah, itu tuduhan berani. Apalagi buat warga Jawa Barat yang milih Kang Deddy 68%. Kalau IQ-nya rendah berarti yang pilih Rocky juga sama dong. Atau kita bikin aturan baru, cuma boleh milih kalau IQ di atas 100. Nah loh, pemilu bisa sepi. Jadi mari kita tidak merendahkan rakyat yang memilih pemimpin berdasarkan aksi nyata, bukan hanya teori filsafat yang kalau dijelasin setengah netizen langsung buka TikTok atau kamus. Oke deh, kita dengerin lagi komen Bang Rocky. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu, tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan, dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi, saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Mulai apa? Lempar-lempar hadiah, BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya. WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju, ukurannya jelas. Tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang diperlukan untuk compete, duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan, segala macam yang kita sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik.
Saya mengkritik terus-menerus. Tapi ya saya bicara aja, nggak ada soal kan. Tapi kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Rocky Gerung cerewet. Rocky Gerung mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Set. Itu kedunguannya begitu. Padahal ada yang punya keluarga tetap dungu sebagai raja. Jadi kita mau bikin renungan ini kebetulan 21 Mei hari reformasi untuk melihat sebetulnya di benak kita apa konsep kita tentang leader itu. Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer, bukan leader. Yang gak mampu mengucapkan sesuatu dan didalilkan untuk dibantah. Leader, dia bikin dalil supaya dibantah. Ini ada leader gak mau dibantah. Begitu dibantah dikirain buzzer itu kan. Bagaimana percakapan bisa muncul kalau opini publik dikendalikan oleh buzzer itu. Jadi saya balik pada teori tadi, society of the spectacle itu, di mana menonton kedunguan itu makin lama makin mencandu. Ini akan terbawa sampai 2009. Kita mesti hentikan itu supaya ada filter intelektual, filter akademis. Kemampuan ini harus dimulai sekarang untuk memastikan bahwa politik Indonesia ini didesain untuk menghasilkan pemikir, pemimpin intelektual. Finale dari Rocky, seruan untuk membawa intelektual kembali ke politik. Maaf Bang Rocky, intelektual yang hanya berputar di forum elit, tidak menyapa rakyat kecil, itu bukan intelektual sejati, tapi intelektual snob. Kang Deddy itu memang bukan pemikir kampus, tapi pelaksana lapangan. Dia bukan sibuk mendefinisikan fakir miskin, tapi sibuk membantu fakir miskin itu. Lalu Rocky bilang pemimpin itu harus mampu membuat dalil untuk dibantah. Loh, gimana sih Kang Deddy bikin konten dibantah, bahkan dihujat, dia santai aja kok. Bahkan dibikin konten balik, itu interaktif namanya. Terakhir Bang Rocky bilang berternak kedunguan. Lah, kalau rakyat bikin sawah dari tontonan, kenapa disebut ternak dungu? Biarin mereka panen semangat, bukan teori. Jadi, izinkan kami bilang, Bang Rocky, jangan cuma mengajak rakyat berpikir, ajak juga untuk bergerak. Karena kalau hanya mikir, hasilnya diam di tempat, bukan perubahan. Oke, kita sudah bedah satu demi satu argumen dari filsuf kebanggaan talk show, Rocky Gerung. Beberapa masuk akal, beberapa kayaknya masuk angin, tapi semuanya layak kita bahas. Karena demokrasi itu bukan cuma milik orang yang bisa ngutip Michel Foucault, tapi juga buat kita yang ngerti nasi uduk, gorong-gorong, dan empati. Kang Deddy mungkin bukan filsuf, tapi dia ngajarin kita cara mikir lewat tindakan. Dan kalau itu disebut kedangkalan, ya mungkin kita perlu lebih banyak pemimpin dangkal tapi bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin kuat menghadapi tsunami retorika yang kadang pintar tapi lupa turun ke sawah. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, berpikir itu penting tapi bertindak lebih penting. Yang penting bukan visualisasi tapi realita. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menilai program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak perlu diributkan secara berlebihan. Panglima mengingatkan negara-negara maju menerapkan kebijakan serupa bahkan diharuskan mengikuti wajib militer. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, pendidikan disiplin di barak militer bukan hal yang baru dan mengingatkan jika negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa. Nantinya materi pelatihan akan disesuaikan seperti melatih disiplin hingga memanfaatkan waktu secara efisien. Luar biasa ya Sob. Kang Deddy makin punya taring, siapa lagi yang berani melawan? Jika Presiden Prabowo dan Panglima TNI mendukung kebijakan KDM. Jika kalian setuju dengan kebijakan KDM, jangan lupa di like dan komen di bawah ini.